Baiklah anak didik kami, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan badai COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali tatap muka di sekolah. Tapi walaupun demikian kita tetap melaksanakan pembelajaran, yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, ya ada di halaman 173. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif, di mana kita tahu anak didik kami bahwa bangsa kita ini kaya ya akan sumber daya, ya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, termasuk juga budaya. Ini semua diharapkan bisa mendukung kesejahteraan daripada masyarakat. Ya, ada beberapa pusat pengembangan ya, keunggulan ekonomi di Indonesia. Jadi di sini kita fokus ke sumber daya yang ada. Ya. Yang pertama itu adalah PT Freeport. Ya, anak didik kami barangkali pernah dengar PT Freeport ini. Mungkin yang ada di benaknya adalah perusahaan tambang emas terbesar. Ya, di mana tempatnya? Papua. Ya, mungkin juga kau berpikir bekerja sama dengan Amerika Serikat, kira-kira begitu. Dan itu semua benar anak didik kami, bahwa Bapak juga ada pernah katakan begitu banyak potensi sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, budaya kita untuk kesejahteraan masyarakat, tapi ada kelemahan kita. Belum bisa kita secara optimal untuk memanfaatkan ini demi kesejahteraan. Kita masih membutuhkan teknologi dari luar. Kita masih membutuhkan tenaga ahli dari luar. Ya sebenarnya itu tidak apa-apa, tapi dengan catatan kita jangan tergantung terus. Ya, lama kelamaan teknologi itu bisa diproduksi di Indonesia. Tenaga ahli dari luar, ya lama kelamaan bisa kita gantikan dengan putra-putri bangsa terbaik kita. Di halaman 173 ya, itu adalah gambarnya ya, gambar perusahaan yang mau kita bahas ini ya, bergerak di bidang ya menghasilkan emas ya, perak ya, tembaga ya. Dan anak didik kami tentu ini sangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Udah tahulah kita ya di halaman 174 secara lebih detail apa manfaatnya. Yang pertama kan dari segi yang menyerap tenaga kerja, ya tentu berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Ya kemudian kalau kita lihat di halaman 174 ada persentasenya di situ. Karyawannya lebih kurang 24.000 orang Indonesia. Ya, terdiri dari 69,75% itu dari karyawan nasional, artinya dari Sabang sampai Merauke. 28,5% itu putra putri Papua ya, masyarakat sekitar, dan 2,2% itu karyawan asing. Kita yakini ini adalah tenaga ahli. Mudah-mudahan porsi-porsi ini lebih besar ya. Dan dari segi pemilikan modal, kita bersyukur tahun 2018 modal kita sudah mayoritas di sana. Kita sudah mampu ya sekitar 51,23% modal atau saham Indonesia di PT Freeport itu, yang sebelumnya Amerika ya. Mudah-mudahan ke depan juga semakin mendominasi, karena itu sangat menguntungkan kalau modal kita yang mayoritas, bahkan kalau bisa 100% nanti itu menjadi milik Indonesia ya, sehingga kita yang mengatur, kita yang menikmati ya. Ini juga menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak ya. Kemudian dengan hadirnya pabrik ini, perusahaan ini akan dibangun infrastruktur darat, laut maupun udara ya. Kemudian ekonomi masyarakat sekitar pasti ya akan laku ya. Kemudian ada itu namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu menjadi aturan itu bahwa perusahaan-perusahaan itu harus peduli
terhadap kehidupan sosial masyarakat, lingkungan sekitar, ya. Itu satu, ya. Tentu masih ada yang lain, ya, PT Freeport. Baru yang kedua, kalau kita lihat yang kedua, di sini perusahaan tambang minyak negara, ya, atau sering itu disebut dengan Pertamina, yang menghasilkan migas, ya, minyak bumi dan gas menjadi bahan bakar. Tapi ini masih terbuat dari fosil, ya, belum dari tumbuhan. Artinya ini, ya, lama kelamaan kalau ini terus yang dieksplorasi, yang dikelola, lama kelamaan akan habis. Maka pemerintah kita mengupayakan sumber bahan bakar itu dari tumbuhan, ya, dari tumbuhan, supaya bisa terus dikembangkan, ya. Beberapa tempat di Indonesia ada di Wonokromo, Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong, ya. Dan kilang minyaknya ada di Pangkalan Berandan, di Dumai, Pakning, di Riau, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Kasim, Balongan, dan Cepu, ya. Jadi kita harapkan produksinya terus meningkat, karena produksi semuanya diperkirakan masih 1 juta barel per hari, sementara kebutuhan kita sekitar 1,4 ataupun 1,5 juta barel per hari. Jadi, ya, masih kurang, ya. Dan kita harapkan semua perusahaan-perusahaan Indonesia itu, ya, tambang itu kalau bisa ditambang, ya, bahan mentahnya kalau bisa sampai ke barang jadi, ya, karena terkadang hasil perusahaan kita itu bahan baku bahkan setengah jadi harus dijadikan di luar negeri, ya, baru dijual kembali ke kita, ya. Jadi akan lebih efektif kalau bahan bakunya di Indonesia dijadikan menjadi barang jadi. Itu sangat menguntungkan. Baik, anak didik kami, selanjutnya adalah batik, ya. Ini keunggulan, ini udah pernah Bapak katakan, ya, bahkan ini sudah diakui oleh UNESCO, ya, menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009, sehingga itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ini menjadi identitas, ya, identitas nasional Indonesia, dan sudah dipatenkan lah, ya, dipatenkan, diakui oleh UNESCO, sehingga tidak bisa lagi diklaim oleh bangsa lain, ya. Bicara batik mungkin yang ada di benak kita ini, ya, di Solo, di Pulau Jawa, tapi faktanya saat ini hampir semua suku-suku itu sudah punya batik dengan corak tersendiri. Seperti Batak, ya, ada gorganya. Kalau kita lihat di buku, ya, di sini sudah ada di halaman 179 ada sekitar 2788 motif batik yang ada di Indonesia. Ya, ini sangat menggembirakan ini, ya, sebagai hasil ekonomi kreatif, ya, yang dikembangkan sejak dulu. Ini menjadi hak, ya, kekayaan intelektual kita, ya, bahkan sudah dikatakan, ini tadi Bapak katakan, di UNESCO sebagai warisan budaya lisan dan non-benda, yaitu sebagai keseluruhan dari kreasi, ya, kreasi berdasarkan tradisi dari sebuah komunitas, kelompok, ya, dan kultur budaya yang diyakini oleh suatu kelompok ataupun individu-individu, ya, sebagai sesuatu yang mencerminkan harapan-harapan dari suatu komunitas, ya, sehingga ini tadi menjadi ciri khas, ya. Salah satu dampak daripada perdagangan internasional itu ada spesialisasi, ada produk unggulan
ya yang menjadi ciri khas daripada negara itu. Hanya saja ya perlu bagaimana ini semuanya supaya memiliki daya saing ya, kualitas. Ya, jadi di sini Bapak buat soal 3, silahkan dulu ini dikerjakan setelah membuat catatan dari materi kita ini ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dibaca bukunya, dibuat catatannya berdasarkan slide yang Bapak buat ini, kemudian dikerjakan ya. Terima kasih untuk anak didik kami.